Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak Agus. Sehat, Sehat, Pak. Makin ngantuk, Pak, makin siang. Pak Agus sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak harap juga kalian juga sehat walafiat di masa pandemi seperti ini. Walaupun kita masih dalam proses kegiatan belajar secara daring. Baik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca doa dipimpin oleh Pak Ajis. Monggo dipersilakan Pak Ajis. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak nih? Pelajaran siang nih, pelajaran yang sangat-sangat rawan. Sinyalnya juga rawan ini. Mantap, Pak. Jam terakhir nih, Ya. Pak. Jam terakhir, Pak. Tadi pelajaran kedua bagaimana? Sudah Senin. bisa dipahami ya? Baik, sebelum dimulai nih Bapak minta diaktifkan dulu videonya. Bapak lihat ya kondisi kalian apakah masih fit atau masih butuh penyegaran. Kalau misalnya nanti butuh penyegaran, kita akan olahraga bareng-bareng. Baik nih Pak Abdul, si Adis, Ambar. Masih semangat, Pak. Masih terima kasih ya Mbak. Semoga, Pak. Ini 12 hadir semua, tapi ada satu nih siswa Bapak nih yang masih masalah mengenai masalah kerapihan rambut ini. Andreas ya. Bapak harap ya segera mungkin dirapikan ya, karena yang namanya sekolah, walaupun kalian daring tidak bertemu ke sekolah, kemudian tidak diawasi oleh guru, ya Bapak harap kedisiplinan tanggung jawab kalian tetap dilaksanakan. Baik, sebelum kita masuk. Andreas anak gaul lah. Nah itu dia. Ya, Pak. Bapak harap bukan karena kamunya yang ini ya, yang karena bermasalah, tetapi memang ya kondisi pandemi seperti ini tetap dilaksanakan tugas kalian. Baik, sebelum kita mulai, pada mata pelajaran perbaikan grup Ya, putus, Pak. Google Classroom ya berkaitan dengan materi dan sebagainya, LKP dan Putus. ya bisa bagaimana? Bisa didengar? Bisa sih, tapi Putus-putus, agak putus, Pak. Pak. Putus ya. Putus-putus, Pak. Kadang Waduh, ya. suaranya hilang, kadang ada. Waduh, jaringannya nih di sini nih agak sedikit bermasalah. Kalau misalnya ini ya mudah-mudahan tidak bermasalah ke depannya. Baik, untuk sebelum mulai materi ini yang harus kalian ketahui yaitu tentang bagaimana cara mengukur komponen. Jadi kalau misal perbaikan, yang harus kalian ketahui dasarnya yaitu cara mengukur komponen. Dari kalian, apakah yang masih kesulitan dalam mengukur komponen, misalnya resistor, kapasitor, dikatakan baik dioda, karena nanti pada saat materi kita ini berkaitan dengan analisis karakteristik komponen tersebut, mana dikatakan baik atau mana dikatakan rusak. Ya, Bapak harap itu tidak ada masalah ya. Ya, Pak. Nggih, Pak, Insya insya Allah. Allah. Insya Ya, Allah. Bapak yakin kalian adalah generasi penerus yang sangat dibanggakan Amin. untuk masa depan. Amin ya Allah. Amin, amin. Baik, ini sebentar akan Bapak presentasikan. Bagaimana anak-anak? Sudah ada gambar tampilannya? Proses, Pak. Sudah. Ada. Sudah, Pak. Sudah, Pak, Pak. yang terlihat. Nah, baik. Itu ada gambar apa, Pak? Ada gambar apa itu, anak-anak sekalian? Ada multimeter. Multimeter. Ada multimeter. Ada komponen yang ditempelin multimeter. Ada logo, Pak. Ya, jadi
kompetensinya yang harus kalian lakukan, yaitu harus tahu juga bagaimana cara menggunakan multimeter. Jangan sampai sudah kelas 11 ini kalian masih mengalami kesulitan dalam pengoperasian alat ukur, ya. Tadi juga komponen-komponen. Ya. Baik, selanjutnya. Pelajaran ini ya diharapkan kalian walaupun secara daring ini tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu mendeteksi kerusakan power supply dan mengatasi masalah power supply berdasarkan gejala kerusakan secara kolaboratif. Artinya kalian secara bekerja sama dibagi dalam kelompok-kelompok nanti akan menumbuhkan rasa pengetahuan kalian, ya. Bagaimana cara untuk memperbaiki, kemudian ketelitian kalian, pantang menyerah untuk mencari informasi, disiplin terhadap tanggung jawabnya, jujur, santun, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kalian akan laksanakan pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum masuk ke materi, ini ada beberapa gambar yang bisa kalian perhatikan. Yang pertama apa itu? PC, Pak. Ada TV jadul itu, Pak. Komputer, ada TV, betul. Ya, dari TV dari zaman dahulu sampai yang sekarang. Terus yang ke bawah adalah Apa itu ya? Apa sih itu? DVD. Apa ya? DVD. Apa itu? Ada tulisannya DVD. Ya. Oh iya, DVD. Ya, jadi itu merupakan peralatan-peralatan elektronik yang dimana pada masa-masa yang akan datang kemungkinan ukuran-ukurannya sudah tidak besar-besar seperti itu lagi. Ya, namun tetap yang menjadi patokannya adalah sumber dayanya. Ya, seperti kalian ketahui sumber daya yang ada di peralatan elektronika itu, ya, itu ada namanya disebut dengan power supply. Ya. Nah, dari power supply tersebut, apakah ada yang tahu pengertian power supply itu menurut kalian itu apa sih? Satu daya, Pak. Pemberi tegangan, Pak. Satu daya. Suplai tegangan listrik. Oke. Ya. Kemudian apakah yang sudah ada yang pernah membongkar power supply? Sudah, Pak. Belum, Sudah. Pak. Isinya Belum, Nah, banyak. ada di mana itu biasanya yang kalian Pernah bongkar? bongkar belum bisa masang, Pak. Wah, di komputer, ya. Jadi power supply tersebut, ya, itu intinya untuk mengubah tegangan AC menjadi DC yang akan dipakai sebagai sumber, ya, daya pada rangkaian elektronika. Ya, bagi yang belum pernah, ini Bapak tampilkan, ini kelihatan, walaupun secara visual, ya, ini merupakan contoh power supply. Ya, di mana yang namanya power supply itu identik, ada yang namanya trafo, kemudian ada yang namanya elpo, ya, kemudian ada shielding dan sebagainya, komponen-komponen pasif R, L, dan C, ya, termasuk juga dengan ada yang transistor yang lebih kompleks lagi, ya, itu yang biasa kalian gunakan mungkin pada saat praktek itu yang lebih sederhana, misalnya untuk catu daya linear. Nah, sebelum masuk ke kerusakan umum, sampai ini ada pertanyaan tentang pengertian power supply atau mungkin masalah-masalah lain yang berkaitan dengan power supply? Boleh tanya nggak, Pak? Oh, silakan. Kalau yang power supply itu kan yang di yang disuplai itu tegangannya beda-beda. Misalnya PLC beda dengan komputer. Nah, itu yang diganti Betul.
Kalau misalnya power supply itu tergantung tujuannya, Bu. Tujuannya, ya kan? Jadi dalam setiap peralatan elektronika itu misalnya untuk IC TTL itu tegangannya 5 volt. Jadi tidak bisa power supply yang ukuran 24 volt kita masukkan ke dalam tegangan tersebut. Nah, untuk yang menggerakkan relay itu biasanya di PLC itu 24 volt. Jadi outputnya, jadi kita main output dari power supply tersebut. Selain output juga nanti berkaitan dengan arus atau ampere. Misalnya untuk aplikasinya untuk power ampli yang dibuat konser misalnya atau di tempat kondangan ya, itu tetap sama namanya catu daya atau power supply, tetapi ampernya beda ya dibandingkan yang tadi yang Bapak tampilkan. Itu contohnya adalah rangkaian power supply untuk DVD itu lebih kecil, arusnya lebih kecil. Jadi kesimpulannya tergantung dari pemanfaatan power supply tersebut dipakai pada aplikasi rangkaian mana. Jadi seperti itu. Oh, Mungkin iya, ada Pak. Terima kasih. yang lain bisa dipahami atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Sudah paham, Pak. Pertanyaan? Sudah, Pak. Baik. Ya. Jadi manfaat power supply itu ya harus kalian pahami. Selanjutnya itu di tabel yang bisa kalian perhatikan itu ada beberapa gejala-gejala kerusakan yang Bapak harap sudah kalian pelajari dan dibaca pada bahan ajar yang sudah Bapak share di Google Classroom. Ya, itu ada beberapa kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat dari gejala-gejalanya. Itu bisa nanti kalian baca lebih teliti lagi di modul bahan ajar. Kemudian adalah link ya tentang perbaikan power supply yang bisa kalian cari di internet melalui YouTube. Link YouTube ini apa saja sih yang biasa dilakukan dalam memperbaiki power supply. Kemudian ini merupakan contoh video bagaimana cara memperbaiki power supply dari awal. Yang pertama yaitu adalah membongkar ya. Jadi pertama adalah membongkar. Jadi jangan sampai kalian dalam membongkar bisa membongkar tetapi tidak bisa memasangnya lagi. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalian perhatikan. Ya, kalian perhatikan kabel-kabel atau soket-soket jangan sampai terbalik. Yang soket yang dapatnya misalnya ada warna-warna, ya ada merah, ada hitam, itu jangan sampai terbalik karena mengakibatkan kesalahan-kesalahan fatal yang mengakibatkan kerusakan yang lebih parah lagi, ya. Jadi dalam membongkar harus perhatikan. Nah, kemudian dalam membuka skrup juga jangan sampai salah ditandai. Ya, jangan sampai bukanya ada 5, yang dipasang masih sisa, yang belum di mana gitu. Itu bisa kalian perhatikan dan disimak di Google Classroom, itu sudah Bapak berikan ya linknya. Ini sepintas saja. Dan ini dibuka casingnya, kemudian dibersihkan ya. Biasanya nah ini merupakan mesin dari power supply. Itu biasanya ada komponen utamanya, yaitu adalah trafo, ada elko yang besar ini ya, kemudian IC atau transistor ya. Ini penggunaan dari avometernya juga harus bisa kalian pahami ya dalam mengukur. Kemudian juga alat-alat lain ya, misalnya ini namanya atraktor atau penjedot timah. Ya, namanya atraktor penjedot timah, itu tempat pasangannya adalah iron solder tersebut.
Ya, ini sepintas, nanti kemudian dikembalikan lagi setelah sesuai dengan tempatnya. Kemudian bukan kembali kabel-kabel yang telah dilepas pada posisi yang sebenarnya. Jangan sampai awal pasang kemudian sampai dikembalikan. Contoh ya, untuk bagaimana cara membongkar kemudian memasang kembali. Baik, selanjutnya ini ada contoh rangkaian ya, skema rangkaian power supply yang bisa kalian perhatikan ya. Itu juga sudah Bapak share mengenai gambar skema ini yang Bapak harap sudah kalian pelajari lebih seksama lagi. Nah, kemudian dalam pokok bahasan yang akan kalian harus diskusikan, yaitu ada 3 permasalahan. Ya, ada 3 permasalahan di mana yang namanya memperbaiki power supply itu pasti ada gejala kerusakannya. Ya, itu ada 3, yaitu power supply mati total, kemudian lampu indikator menyala namun tidak keluar tegangannya, kemudian saat dihubungkan ke sumber daya PLN, panel listrik atau disebut dengan MCB itu tahu-tahu mati. Nah, ketiga permasalahan tersebutlah yang kalian akan diskusikan pada pertemuan kali ini. Halo, anak sekalian, masih on? Masih Pak, masih menyimak, masih mengikuti. Ya, masih lancar ya, tidak ada yang terkendala. Nyimak Pak. Iya Pak. Nyimak. Baik, Alhamdulillah. ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Gimana anak sekalian? Ada Pak. Ada Jelas Pak. Pak. Nah, kalau tidak ada, ya langsung saja Bapak bagi kelompok diskusi. Ya, itu ada 3 permasalahan yang sudah tadi Bapak Siap jelaskan. Pak. Ye. Itu ada 3, yang ini yang 3, yang ini yang 4. Ya, itu kalian diskusikan di mana? Kalian diskusikan ada di GCR atau Google Classroom. Jadi kalian silakan buka Google Classroom-nya, kemudian di situ sudah Bapak bagi-bagi ya kelompok-kelompok berdasarkan pokok materi yang akan kalian diskusikan. Ya. Jadi kalian akan mendiskusikan sesuai dengan yang Bapak tulis di sana ya. Dari ketiga pokok permasalahan yang tadi sudah Bapak sebutkan, silahkan kalian berdiskusi. Nanti kalian temukan ya berdasarkan gejala kerusakan tersebut. Yang Bapak harap semua berpartisipasi karena dengan Google Classroom tersebut semua terekam ya. Jadi siapa yang berkomentar, siapa yang pasif dan sebagainya. Yang nanti akan dijadikan panduan kalian untuk mengisi dari LKPD yang sudah Bapak share pada hari sebelumnya. Selanjutnya nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan pada masing-masing kelompok hasil diskusi kalian yang nanti pada akhirnya akan memberikan evaluasi dengan menjawab di Google Form yang sudah Bapak share. Baik, sebelum Bapak berikan waktu untuk diskusi, ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Dipersilakan. Belum ada Pak. Oh baik, kalau misalnya tidak ada, silakan kalian diskusikan. Bapak beri waktu ya untuk berkomunikasi di Google Classroom. Iya Pak. Tapi Bapak memantau kegiatan kalian, aktivitas kalian, tanpa meninggalkan ruang utama ini. Ya. Baik, silakan. Ini Bapak lihat, ini kelompok 2 sudah hampir selesai.
Ya, Bapak harap kelompok-kelompok yang lain juga berkontribusi aktif terhadap kegiatan diskusi di ruang kelompoknya masing-masing. Baik, sekian untuk diskusinya. Silakan bagi yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu. Kelompok mana? Kelompok 1, Pak. Gambarnya? Oh, kelompok 1 berarti gambar ya kelompoknya. Itu power supply mati total. Itu rangkaiannya apakah kelompok yang mengaplikasikan atau mungkin dari sini saja? Ya, Pak, mati total. Gejala kerusakannya mati total. Oke. Mungkin itu sekringnya putus. Kabel AC-nya putus. Atau trafonya ya, Pak, itu ya? Jadi tiga kemungkinan itu ya? Kelompok Iya. dari Kelompok 1. kelompok 1. Fuse-nya, Pak, Ya. fuse-nya di sini. Fuse-nya di sini ya, Pak ya? Oh iya, itu ada fuse. Jadi setelah kabel kemudian ada saklar, kemudian ada trafo menurut contoh. Iya. Ada yang lain? Dari kelompok 1? Sebelum nanti ditanggapi oleh kelompok lain, jangan lupa dicatat apabila ada pertanyaan dari kelompok lain. Karena nanti akan dinilai. Baik, kelompok yang lainnya apakah ada pertanyaan? Kabel AC-nya putus mungkin, Pak. Ya, jadi menurut kelompok 1 di Bapak hasil kesimpulan, ya, itu pertama adalah fuse yang tadi sudah kelompok 1 sampaikan, kemudian kabelnya, kemudian trafonya, ya. Bapak harap kalian juga tahu kenapa kok fuse itu dikatakan putus, berarti kan sudah tidak bisa terhubung lagi kalau misalnya digunakan avometer untuk mengukurnya, ya. Kemudian kabel AC juga sama. Ya, Pak. Trafonya juga sama. Ya. Baik, untuk yang kelompok 2, silakan di. Oh, iya kelompok 2. Oke, Pak. Ini tadi Pak mau dibacakan Pak hasil diskusinya. Oh, silakan. Iya. Ani. Ya. Ini kan apa namanya? Tadi kan power supply-nya kan mengalami kerusakan tuh pada lampu indikatornya. Lampu indikatornya nyala, maksudnya kerusakannya. Ya, tegangannya itu nggak mau apa namanya? Nggak mau berfungsi lah. Tegangannya itu 0 gitu, nggak keluar. Nah, ini penyebabnya bisa jadi ada permasalahan di kabel konektor antara soket output dengan MCB. Mungkin ada yang putus atau nggak nyambung. Terus kemudian pada kapasitor filternya mungkin ada yang hubung singkat ya outputnya. Terus kemudian pada transistornya bisa jadi ada yang terbuka. Potensiometernya sudah putus mungkin atau rusak, nggak berfungsi lagi. Dan bisa juga kemungkinan pada IC LM723-nya mungkin ada kerusakan. Oke, terima kasih. Ada Itu kelompok lain hasil yang diskusi kelompok kami, Pak. Ya, terima kasih pada kelompok 2. Ada tanggapan atau mungkin masukan-masukan lain kepada kelompok 2 dari kelompok yang lain? Sudah, Pak. Ya, jadi itu untuk Mungkin sudah setuju, Pak. Udah lengkap tuh, Pak. Oke, siap. Ya, jadi ya untuk kerusakan lampu indikator nyala berarti di trafo sebelum masuk ke rangkaian dioda brief
ya, itu berarti kan fine-fine saja. Berarti ada pada di blok mainnya, ya, di bagian utamanya. Jadi kalian tidak usah mengukur di bagian primer dari trafo tersebut, ya. Yang kalian cari adalah di bagian sekundernya, ya. Itu ada beberapa yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3. Iya, boleh Pak. Baik, silakan ini. Ayo, kelompok 3, ayo. Berarti kan ketika dihubung ke tegangan PLN ya, PLN kan berarti AC tuh langsung ngedrop, Ya. rusak. Biasanya itu Pak ada yang short atau kabel di jalur AC itu ada yang kebuka, terus berarti AC masuk ke trafo bagian primer atau sekunder gitu Pak, ada yang rusak karena itu di bagian AC kan. Oh Itu iya. menurut kesimpulan kelompok 3. Oke. Baik, kelompok yang lain ada yang menanggapi? Gimana? Sampun setuju, Pak. Sudah jelas, Pak. Ya. Jadi Lengkap itu, Pak. pada dasarnya yang namanya power supply itu berkaitan dengan bagaimana jalannya arus atau tegangan tersebut, ya. Jadi ketika menganalisis, ya, secara garis besar itu dilihat dulu kondisi-kondisi berdasarkan gejala tersebut, ya, permasalahan-permasalahan, komponen-komponen, mana yang dikatakan baik, mana yang dikatakan kurang baik, ya, itu harus kalian pahami. Iya, Pak. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Pak mau tanya sedikit. Ya, Iya, silakan. Pak mau tanya sedikit, Pak ya. Ya, Kalau misalnya ada komponen rusak, kan harus diganti. Apakah komponen yang baru itu selalu bagus, Pak? biasanya kalau misalnya kondisi Apakah fisiknya komponen yang baru beli itu selalu bagus? ya, itu kita ukur dulu, ya. Karena biasa, ya, pada umumnya kita beli yang kualitas yang KW berapa gitu. Jadi Ada grid. kita ukur ya kalau misalnya transistor, Cawi, ya, Bapak pernah itu ngelihat beli ya transistor jengkol ya, itu 2N3055 yang biasa saya beli, mungkin dibeli oleh sekolah itu cuma 27.500. Nah, ketika Bapak beli, itu belinya harganya satunya 100.000. Bapak juga kaget. Ya, ternyata apa? Itu kualitasnya. Jadi kalau misalnya kita ya pada dasarnya cuman yang penting bisa selesai, ya, beres sudah ya. Jadi itu. Jadi tadi Bapak ambil kesimpulan ya. Ini dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk itu sebelum kita akhiri ya, itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan di Google Form-nya ya, silakan kalian kerjakan. Bapak beri waktu. Kemudian juga LKPD, kesimpulan dari hasil yang sudah kalian kerjakan. Silakan. Baik, sudah Bapak lihat, ini beberapa sudah mengerjakan, ya, baik dari LKPD maupun dari tes formatifnya. Baik, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan pada pertemuan kali ini? Tidak, Pak. Tidak. Ada yang Dapat ulangan nggak, Pak? Ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari kegiatan belajar ini? Udah, Pak. Sudah. Ya, ini ada yang nulis ya, katanya kalau misalnya ini bisa, enggak Pak, segera luring. Ya, itu dia. Mudah-mudahan dengan kondisi yang sekarang, ya, kita berdoa agar segera pandemi ini cepat selesai hingga kita bisa
touring. Ya, karena memang ini banyak sekali kendala-kendalanya. Ya, yang penting kalian tetap semangat, tetap dijaga 3M-nya, ya, jaga kesehatan, imun tubuh kalian juga, jangan lupa olahraga juga, seperti itu. Jangan lupa potong rambut, Mas Andrea. Ya, jangan lupa tuh, Andres ya, cukur rambutnya. Ya, ke depan nanti akan Bapak share juga sebelum pada pertemuan berikutnya dari Google Classroom, ya. Jadi semuanya nanti kita komunikasi melalui WA dan juga dengan Google Classroom. Siap, Ini Pak. saja. Ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Kalau tidak ada, silakan. Jadi doanya, boleh baby. Ya Pak. Baik teman-teman, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hati-hati ya. Pada pertemuan berikutnya, semoga kita masih diberikan umur panjang. Terima kasih. Amin, amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat semua. Jangan sampai izin ya. Terima kasih. Ya Pak. Terus, ini dengan siswa jangan Pak lupa. Bapak lupa bahwa Bapak itu sebagai guru di sini, ya. Bukan sebagai peserta PPG, tapi sebagai guru dalam peer teaching. Maka teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain itu adalah siswanya. Ini tolong jangan Pak atau Bu. Tadi doa presensi oke, tujuan sudah oke, ya. Tapi awal-awal itu jangan sering putus-putus ini, jangan nyalakan siapa-siapa. Iya, saya juga pernah begitu putus-putus hilang, ya. Nasib sepertinya hanya ke sana saja, Pak. Kemudian tadi menampilkan sampai yang sebenarnya, ya. Tadi baru saya komentari, harusnya dengan video lengkap, ternyata belakang untuk videonya juga. Hanya saat menunjukkan video itu tolong diberikan penjelasan tambahan, Pak. Jadi suara yang ada di video itu sangat lemah sekali. Jadi tolong diberikan penekanan tambahan ketika Bapak mutar videonya. Jadi intinya sama, tapi suaranya jauh lebih keras. Suara yang ada di video tadi jelas tidak Bapak Ibu yang mendengarkan Bapak Ibu. Gimana kecil ini bisa kirim. Suaranya kan kecil sekali. Jadi kalau siswa tidak tahu, semacam itu kan sangat merugikan siswa, ya, Bapak Ibu. Kemudian tapi ada pertanyaan dari siswa. Kemudian Bapak jawab, terus Bapak melemparkan lagi pertanyaan, siapa yang mau tanya kan begitu, silakan kan begitu. Pertanyaan dari siswa tadi jangan dijawab langsung Pak, supaya bisa berkembang, interaksinya bisa bagus. Jadi Bapak tidak usah berpikir siapa yang mau bertanya lagi, tapi dilempar saja dari pertanyaan dari siswa tadi kan begitu. Jadi supaya PBM-nya bisa bagus, interaksi pembelajarannya bisa bagus, terjadi interaksi siswa guru siswa itu bagus sekali. Percayaan ke sana, ya. Jadi jangan langsung dijawab. Iya. Tadi yang pertanyaan dari siapa tadi? Dan kalau sampai pertanyaan berbeda-beda, tadi dari ibu tadi yang tanya. Ya. Hani. Ya, saya kira ini. Kemudian permasalahan pokoknya awalnya kok belum muncul tadi jawabannya. Di kegiatan ini kan harusnya kalau menggunakan PPG itu masalah pokoknya apa? Kok saya belum lihat tadi permasalahan pokoknya apa? Tentang perbaikan tadi Pak. Perbaikan ada. Yang real itu apa kan? Gitu dalam kehidupan sehari-hari kan Bapak harus menjaga permasalahan saat memperbaiki itu tolong ditekankan. Ya arahnya memang judulnya itu tolong ditekankan. Ini tolong ditekankan. Kemudian sudah ada soal yang harus dikerjakan, tapi sudah bagus yang lain kan tidak perlu soalnya tadi. Itu sudah bagus. Kemudian yang berkaitan dengan prosesnya tadi keterampilan buka baik, keterampilan menarik perhatian sudah cukup baik, ya. Kemudian ke dalam pembahasan materinya sudah baik, kelengkapan materi, kelengkapan konsep sudah baik, repotnya sudah muncul, pengelolaan
kelasnya sudah muncul, pemanfaatan waktunya mau sedikit. Tadi ada 2 tadi yang lebih sedikit tapi masih toleransi bagus itu. Soalnya 1 menit BMI dan Pak Agus agar tidak bermasalah. Hotnya yang mana tadi Pak? Penekanan hotnya. Penekanan penilaian hotnya yang mana Pak tadi? Penilaian tadi yang di GCR itu Pak. Jadi siswa mengerjakan di Google Form. Tapi kan yang suruh kerjakan, saya kan nggak lihat prosesnya seperti apa. Tahunya kan, tapi kan yang suruh kerjakan gitu aja. Iya, saya akan ambilkan hasilnya. Nah, harusnya kan tahu yang mana. Jadi kan kita mampu masuk out atau tidak kan tidak tahu. Oke, tolong untuk siswa kalau ada kesempatan lagi itu supaya dimunculkan. Ini kan demi kebaikan kita bersama, ya Pak. Kita dituntut mentari, ya kita nyocokkan yang ada di sini. Ini kemarin baru saya dapatkan, ya sudah kita pasti dulu arahnya harus ke sini. Kira begitu. Itu bagus Pak. Jadi ke-6-nya pada hari ini yang masuk saya kira tidak ada yang mengecewakan. Baik semua mohon dipertahankan dan ditingkatkan. Yang pokok lagi tolong diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu nantinya. Yang pokok itu. Kalau sekarang saya sekedar memberikan nilai lulus kan gitu, nanti kan gitu, pas kan gitu. Tapi yang pokok jangka panjangnya itu adalah Bapak dan Ibu menerapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Monggo Putri, silakan. Ya, terima kasih untuk Pak Agus. Tadi untuk bilangnya saya suka. Kemudian untuk RPP dan KPD-nya itu untuk waktu yang paling cocok antara RPP dan KPD mungkin Pak Agus sendiri yang lain. Jadi untuk RPP-nya 30 menit, untuk LKPD-nya sudah 2 menit. Itu sudah bagus Pak. Untuk Pak Agus, tadi sudah dibahas sama Pak Joko semua, saya tidak ada tambahan. Selamat untuk Pak Agus. Kalau saya mungkin seperti Pak Agus tidak bisa Pak, karena di sekolah kami tidak bisa melakukan pembelajaran dengan menggunakan Google Meet. Kita hanya menggunakan pembelajaran daringnya dengan menggunakan kelas maya, jadi kita tidak bisa melakukan Google Meet seperti ini. Jadi yang dilakukan oleh ke-6 Bapak Ibu guru di sini luar biasa. Gitu aja Pak Joko. Terima kasih Bapak Ibu. Mayoritasnya adalah ujian, bukan ada celah, bukan ya. Yang pokok lagi itu penerapan dan aplikasi di sekolah Bapak Ibu nantinya. Yang pokok dia harus dulu. Jadi ada dampaknya setelah itu PPG dan sebelum PPG itu ada perubahan. Ini kan. Saya kira begitu ya Bapak Ibu.